Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Agara Bani, NIM 2023 1035 03 11 028. Prodi saya peternakan, kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penyakit pada hewan ruminansia. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, jadi materi yang saya bawa ini adalah penyakit antraks. Nah, di mana di sini sudah dijelaskan ya, antraks itu merupakan penyakit infeksius yang akut pada berbagai hewan dan manusia. Nah, jadi antraks ini disebabkan oleh bakteri ya teman-teman. Di bakterinya itu namanya Bacillus anthracis. Nah, penyakit ini biasanya menyerang hewan ruminansia seperti sapi, kambing, domba, serta hewan lainnya. Nah, antraks ini juga menyebabkan banyaknya kerugian nih akibat kematian dan ternak karena penyakit ini tidak boleh disembelih, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk penyebaran penyakit antraks sendiri itu sudah menyebar ya teman-teman di Indonesia itu. Ada di daerah seperti Jambi, Jawa Barat, terus Jawa Tengah, Banten, NTT, NTB, Sulsel, dan Sulawesi Tenggara teman-teman. Nah, antraks ini merupakan penyakit yang menular nih teman-teman dari hewan dan ke manusia. Nah, antraks ini juga bisa menular ke manusia teman-teman, dan sering menyebabkan kematian juga nih pada manusia. Nah, terus ada 80 strain bakteri antraks yang paling dikenal nih luas adalah namanya itu strain virulent ames yang pernah digunakan orang dalam serangan antraks di Amerika Serikat pada tahun 2001 sebagai senjata biologis. Nah, di sini ada penyebab pada penyakit antraks sendiri teman-teman, yaitu ada 3, di mana bakteri ini berbentuk batang lurus dengan ujung siku-siku dalam tunggal atau dalam rantai pendek nih, dari 2 sampai 6 organisme. Kuman ini merupakan bakteri gram positif dan berukuran 1 sampai 9 mikrometer. Yang kedua itu bakteri antraks bersifat aerob nih dan akan membentuk spora bila cukup oksigen. Terus yang ketiga itu bahaya terbesar adalah apabila ada darah nih yang keluar dari tubuh dan jatuh ke tanah. Nah, hal ini diakibatkan karena bakteri antraks itu akan berubah menjadi bentuk spora yang tahan terhadap kekeringan. Nah, jadi untuk bakteri antraks itu seperti ini. Bakteri yang bernama Bacillus anthracis itu seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, untuk cara penularannya nih teman-teman, ke manusia itu caranya biasanya tertular atau terinfeksi akibat kontak dengan hewan terinfeksi yang sudah mati. Misalnya seperti darah masuk melalui luka di permukaan tangan manusia. Terus infeksi melalui pernafasan dapat terjadi pada pekerja-pekerja atau penyortir dulu domba. Sedangkan infeksi melalui saluran pencernaan terjadi pada orang-orang yang makan daging asal hewan penderita antraks yang dimasak kurang matang atau mentah. Nah, terus yang kedua itu antraks tidak dapat menular secara langsung dari orang ke orang, namun spora dapat terbawa melalui baju, sepatu, dan lain-lain. Apabila ada penderita antraks meninggal dunia, maka dia merupakan sumber penularan bagi hewan yang lainnya.
Nah, terus sebagian besar itu kasus antraks pada manusia sekitar 95%. Nah, di mana pada kasus ini lumayan besar ya teman-teman, merupakan antraks yang menyerang kulit nih. Angka kematiannya hingga mencapai 20%. Nah, sedangkan angka kematian akibat terinfeksi melalui saluran pencernaan sekitar 25-75%. Nah, sedangkan akibat terhisap melalui pernafasan 80% atau lebih bersifat fatal. Nah, ini contoh gejala antraks ini teman-teman. Kayak kelihatan ya, gejala antraks yang menyerang kulit manusia. Ini contohnya. Nah, biasanya gejala klinis antraks pada ternak itu keluarnya darah nih teman-teman. Nah, keluar darah dari hidung, terus mati mendadak dan kejang-kejang. Nah, terus pada perubahan pasca mati nih, yang pertama itu ada bangkai hewan yang mati karena antraks dilarang keras untuk diseksi. Terus bangkai biasanya cepat membusuk karena sepsis dan sangat mengembung. Yang ketiga itu darah yang berwarna hitam seperti keluarnya lubang hidung dan rektum yang bengkak dan membusuk. Terus selaput lendir kebiruan. Terus yang kelima itu ada limpa, hati dan kelenjar limfe membengkak secara menyolok. Nah, sekarang cara pencegahannya nih teman-teman. Cara pencegahan antraks itu seperti apa sih? Jadi pencegahannya itu dan pengobatan pada daerah enzotik diberikan vaksinasi nih dengan vaksin aktif strain 34 F2 dengan dosis 1 mili subkutan hewan kecil 0,5 mili. Nah, pada hewan sakit atau disangka sakit antraks bisa diberikan antiserum dan antibiotika. Yang ketiga itu antibiotik yang bisa dipakai adalah fluoroquinolonesis seperti ini ya teman-teman yang ada di PPT ini. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekeliruan dalam menyampaikan materi tersebut. Saya minta maaf. Baik, saya Danis Agarabani mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.